Maka kita sebagai orang yang beriman tidak pantas ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Artinya yang tidak benar itu dikatakan benar, maka yang tidak benar kita katakan tidak benar, atau yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita dan melarang sekali kepada kita, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, hak adalah hak, batil adalah batil. Maka doa yang sering kita bacakan itu kan, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak agar kami mengikutinya, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil agar kami dapat menjauhinya. Sebab kalau tidak, panadharu alaina, kami akan menjadi orang yang sesat. Kalau kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, maka boleh jadi yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Maka kenapa banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam agama Islam, dalam akidah itu? Karena mereka tidak mengenal kebatilan atau tidak mengenal hak, sehingga yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, innama tunqadu anal islami ummatan idza nasya'a Islam man lam ya'riful jahiliyah. Kalau di dalam Islam ini muncul generasi-generasi yang tidak mengenal tentang kebenaran, tentang akidah yang benar, maka akan berputusan itu ikatan akidah itu. Kalau di dalam generasi ini tidak mengenal jahiliyah, maka dia akan melakukan kejahiliahan itu dianggap sebagai perbuatan yang benar. Contoh, di zaman jahiliyah itu anak yang dikubur hidup-hidup itu anak perempuan. Betul nggak? Betul ya. Jadi kalau seorang ibu melahirkan anak perempuan, maka mukanya merah, pucat, malu, aib. Hingga ketika melahirkan anak perempuan itu harus dikubur hidup-hidup, karena anak perempuan dibilang aib pada zaman jahiliyah. Nah, hari ini muncul sifat jahiliyah. Hari ini bukan zaman jahiliyah, karena zaman jahiliyah itu sudah berakhir ketika diutusnya Rasulullah SAW. Sehingga tidak ada lagi anak perempuan yang harus dikubur hidup-hidup ketika Rasulullah telah diutus, dan berakhirlah kejahiliahan. Tetapi sifat jahiliyah itu tidak akan hilang sampai kiamat. Buktinya mana? Hari ini banyak kejahiliahan. Tidak sedikit seorang perempuan yang melahirkan anak tanpa suami, tanpa nikah terlebih dahulu, tanpa nikah dengan cara yang sah, banyak. Maka tidak heran kalau ada anak yang sudah di tong sampah, ada anak yang sudah di semak-semak, ada anak yang terapung di sungai, di danau, macam-macam. Ini karena sifat jahiliyah yang hari ini masih ada dalam diri sebagian manusia, sehingga dia sudah banyak melakukan kejahatan. Berzina dia lakukan, sudah berzina, dibunuh lagi anaknya. Ini dosanya luar biasa. Jadi zaman jahiliyah hari ini ada sifatnya. Zaman jahiliyahnya sudah tidak lagi, hari ini sudah termasuk zaman modern ya. Peradaban udah modern, tapi sifat jahiliyahnya semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian ketika kita
mengaku sebagai orang yang beriman, maka kita wajib untuk menjaga lisan kita. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyatakan, ya Rasulullah, dia bertanya kepada Rasul, ayul muslimun afdal, ya Rasul, muslim yang mana yang paling mulia, yang paling utama? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi muslim yang paling utama adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi muslim yang utama adalah seorang muslim yang orang lain terbebas dari lisan dan tangan dia, atau orang yang menjaga lisan dan tangannya. Misalnya dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, tidak gemar untuk membicarakan keburukan orang lain. Hari ini kan muncul apa? Anak-anak sekolah itu bahasanya apa? Bully ya. Dulu di masa Rasul nggak ada kalimat bully, betul nggak? Di masa kita masih SD ada nggak kalimat bully? Nggak ada ya. Yang ada menghina, mencaci, memaki, itu aja udah. Kalimat itu nggak ada. Beda kalimat doang. Itu juga. Makanya Allah mengatakan kepada kita di dalam surah Al-Hujurat ya, la yaskhar qaumin qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. La yaskhar ya. Jadi Allah melarang kepada kita sebagai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-olok. Biasanya anak orang kaya suka ngolok-ngolokin anak orang miskin. Dikiranya kekayaan itu sebagai satu kehormatan. Ketika kekayaan dijadikan sebagai sebuah kesombongan, kebanggaan, bagaimana dengan Fir'aun, bagaimana dengan Qarun yang ketika mati dalam keadaan yang hina-hina. Jadi jangan sampai ya kita menghina orang miskin. Bahkan ada orang tua, lu jangan gaul sama anak orang miskin, tak ketularan miskin. Miskin itu bukan penyakit. Ya miskin bukan penyakit yang menular ya. Jadi jangan sampai mengatakan seperti itu. Itu akan menyakitkan hati orang yang dihina. Maka la yaskhar, jangan mengolok-olokkan. Begitupun perempuan, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jadi dilarang perempuan juga untuk mengolok-olokkan, sebab boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada yang mengolok-olokkan. Wala talmizu anfusakum, jangan mencela dirimu sendiri. Mencela dirimu sendiri itu bagaimana? Kita mencela orang lain, hakikatnya mencela diri kita sendiri. Kita mencela kaum muslimin, itu berarti mencela diri kita sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan kita memberikan gelar-gelar yang buruk. Kalau Nabi memberikan gelar kepada Abu Quhafah dengan Abu Bakar Siddiq, gelar yang sangat luar biasa. Allah memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar Nabi Allah, Rasulullah,
itu gelar yang tidak diberikan kepada setiap manusia. Gelar yang didapat bukan karena dengan pendidikan, bukan karena satu kerja keras, ya. Jadi tidak bisa kita walaupun kita mengejar dengan pendidikan sampai kepada profesor, doktor dan sebagainya, tidak akan mendapatkan gelar itu. Apalagi sekarang sudah tertutup, ya, gelar kenabian dan kerasulan. Kembali, jadi orang yang selamat, orang yang paling utama adalah orang yang menjaga lisan, ya, dan tangannya. Jadi ketika kita ingin selamat, baik di dunia atau di akhirat, maka jaga lisan kita, jaga tangan kita. Jangan pernah kita berdusta, karena tidak ada ucapan kita yang tidak didengar, yang tidak diketahui oleh Allah. Innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Innallaha alimun bidzati sudur. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita inginkan. Allah tahu. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran berkaitan dengan ayat itu, tentu dan mestinya bahwa kita ini takut ketika kita berbicara yang tidak baik, kita berkata bohong kepada anak sendiri. Gak boleh kita membohongi anak kita, pada istri sama, terlebih juga kepada orang tua. Jadi jangan sampai kita sekali saja untuk berbuat bohong, karena ketika sekali berbuat bohong, 1000 kebohongan sudah nunggu untuk menutupi kebohongan yang pernah dilakukan. Maka jangan membiasakan kebohongan, karena ketika berdusta akan terus selamanya untuk berdusta. Sifat munafik, bohong itu sifat munafik. Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah, innal 'abda yatakallamu bil kalimati ma tabayyana biha. Sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan satu ucapan tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Kita kalau berbicara mesti harus dipikirkan terlebih dahulu. Kenapa? Imam Bukhari dia menyatakan bangun al-ilmu wal amal qabla al-ilmu qabla qaul wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Artinya sebelum kita berbicara, maka harus dipikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita bekerja, beramal, berbuat, maka mesti dipikirkan terlebih dahulu. Berbicara harus dengan ilmu, beramal harus dengan ilmu. Jangankan dalam urusan-urusan yang mubah, dalam urusan ibadah saja kalau beribadah tanpa ilmu, faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Itu dalam kitab Zubat halaman pertama dan cantuman faqul man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan sesuatu ucapan, dengan satu pembicaraan tanpa dipikirkannya terlebih dahulu, Rasul menyatakan yazilu biha ilanah, maka ia akan terpeleset ke dalam jurang api neraka. Jelas ya ini hadis. Jadi kalau kita berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu, maka akan terpeleset ke dalam jurang api neraka. Oleh karena itu, ab'adama mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang terpelesetnya itu lebih jauh daripada apa yang membentang di antara timur dan barat. Lebih jauh terpelesetnya daripada masyriq maghrib sampai akhirat. Ya, sampai akhirat, sampai neraka. Kalau terpeleset itu,
Jadi jauhnya lebih jauh daripada masjid dan maghrib. Maka jangan sampai kita memberikan satu